Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya? Dahsyat luar biasa. Haleluya. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan pada pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan. Saya percaya juga Mazmur dalam pasalnya yang ke-91 menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan ibadah lewat streaming. Biarlah Bapak Ibu Saudara Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kendal yang ada di rumah, yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini, Engkau urapi dan biarlah hadirat-Mu terus nyata di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya.
firman-Mu ya Kristus membawa pengharapan bagi kami. Haleluya Tuhan, kami mau lebih lagi memasuki hadirat-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu boleh nyata di tempat ini. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian sukacita kita bahwa Dia hidup, akan ada hari esok. Haleluya. Tak perlu kita khawatir, tak perlu kita gentar, sebab Dia menolong hidup kita semua. Aku
Shalom. Sekarang kita bersama-sama akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya sangat berharap sekali kesempatan ini, sekalipun jemaat ada di rumah, tidak sekedar menyaksikan tetapi mengikuti. Amin. Supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Agar dalam rangka hari ini kita merayakan Paskah di tahun 2020 ada makna, ada arti, ada sesuatu yang kita dapatkan. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan yang daripada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Sebentar kami bersama akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua. Kami yakin dan percaya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini memberikan makna bagi kami yang hari ini bersama-sama merayakan, mengingat karya agung Tuhan. Hari ini kami merayakan Paskah di tahun 2020. Kami mohon berkat-Mu. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita sebagai dasar dalam rangka kita bersama-sama merayakan Paskah kali ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 saya baca demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ayat yang ke-6, Yesus tidak ada di sini, sebab Yesus telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan ketika ibadah Jumat Agung kemarin, Paskah yang kita rayakan hari ini jangan berhenti kepada sebuah perayaan, sebuah sukacita yang hanya kita miliki saja. Tetapi biarlah melalui kita merayakan Paskah, ada makna yang luar biasa buat hidup kita. Saya akan membaca di ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Saudaraku, Paskah adalah peringatan kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup dari kematian. Nah, berita yang kita dapat, kita membaca Alkitab tadi, itu bukan disampaikan oleh manusia, bukan disampaikan oleh raja, tetapi berita yang luar biasa itu disampaikan
oleh malaikat Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Itu para malaikat. Nah, malaikat ini datang ke kubur itu. Dan ketika berjumpa dengan perempuan-perempuan yang akan datang, yang ingin melihat, memberikan yang terbaik kepada mayat Yesus. Dan para perempuan itu terkejut karena melihat gua itu, tempat pemakaman itu sudah terguling batu penutupnya. Kuburan itu sudah kosong. Maka seperti yang dikatakan oleh malaikat, ia tidak ada di sini. Artinya adalah Yesus tidak ada di makam itu. Yesus tidak ada di kuburan itu. Saudaraku, kuburan di Yahudi tidak sama dengan kita. Kuburan di sana itu berwujud gua, ya, gua. Di dalamnya itu cukup luas begitu. Ya. Lalu ada pintunya, ada tempat batu untuk menutup pintu itu. Nah, ketika pintu itu ditutup oleh batu yang besar, maka di dalam ruangan itu yang ada adalah kegelapan. Nah, kalau malaikat berkata, ia tidak ada di sini, Yesus tidak ada di dalam makam, Yesus tidak ada di dalam kuburan, Yesus tidak ada di dalam kegelapan. Yesus dikatakan sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu untuk kita, untuk umat yang percaya kepadanya. Amin. Nah, saudaraku, kalau Yesus yang dulu pernah mengalami mati, ada di dalam makam, ada di dalam kuburan yang gelap, dia bangkit, dia hidup. Memberikan makna arti bagi kita yang percaya adalah bahwa setiap orang yang percaya tidak hidup di dalam kegelapan, tidak ada di dalam makam, tidak ada di dalam kuburan, tetapi kita bangkit bersama dengan Tuhan. Dunia sekitar kita hari-hari ini sedang mengalami yang saya sebut adalah ketakutan. Tetapi berita yang luar biasa dalam rangka Paskah 2020 ini, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Sebab apa? Sebab kita sudah di dalam Tuhan. Artinya kita tidak takut dengan kehidupan yang ada. Persoalan boleh datang silih berganti, enggak usah takut. Ekonomi hari-hari ini terus mengalami penurunan, enggak usah takut. Penyakit datang dari mana-mana, enggak usah takut. Maka malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan, janganlah takut. Berita yang sama untuk kita sekalian. Jangan takut dengan hari-harimu. Jangan takut dengan masa depanmu. Percayalah, Tuhan yang engkau dan saya sembah adalah Tuhan yang tidak ada dalam kegelapan, yang tidak dikuasai oleh makam, yang tidak dikuasai oleh kuburan, tetapi Dia hidup dahsyat dan luar biasa. Itu yang pertama. Malaikat berkata, ia tidak ada di sini. Berarti Dia sudah bangkit. Kuburan tidak mampu menahan Dia. Kuburan tidak berkuasa atas Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan yang menciptakan. Dia adalah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Sehingga tidak ada kekuatan yang mampu menahan Dia. Kematian pun tidak berkuasa atas Dia. Satu kali
Dia berfirman di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Maka jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Amin. Tidak akan mati selama-lamanya. Lalu ayat yang terakhir berkata, "Percayakah engkau akan hal ini?" Saudaraku, hari ini berita yang dahsyat dan luar biasa. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus memberi perubahan hidup bagi setiap orang yang percaya. Bagi Anda dan saya, tidak akan ada lagi sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan yang kemudian membuat kita ada di dalam tidak pengharapan. Ya. Tetapi kita hidup dalam pengharapan, sebab Tuhan yang hidup itu untuk Anda, untuk saya, untuk semua kita yang percaya kepada Tuhan. Yesus hidup seperti pujian tadi, memberikan arti buat kita sekalian. Dia mengubah, memperbarui kehidupan kita. Yang tadinya kita orang yang penuh dengan kekhawatiran, yang tadinya hidup kita penuh dengan penderitaan, kesedihan, kedukaan, tidak punya pengharapan. Yesus bangkit, Yesus hidup, membawa kita kepada hidup yang berarti. Kalau hari-hari kemarin kita boleh sedih karena melihat kenyataan keadaan yang ada, tetapi sekarang tidak. Ya, Yesus bangkit, Yesus hidup untuk Anda dan saya, untuk kita sekalian. Berarti kita mengalami bersama dengan Tuhan. Hidup kita bersama dengan Dia yang kuasa. Dan jaminannya dikatakan Yohanes 3:16, barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, hidup. Maka berulang kali saya pernah katakan kepada kita sekalian, bagi orang yang percaya, bagi yang percaya kepada Tuhan, mati satu kali, ya, mati satu kali. Tetapi kita beroleh hidup dua kali. Dua hal saya sampaikan untuk kita sekalian. Kata malaikat kepada perempuan-perempuan yang datang itu, "Ia tidak ada di sini." Artinya Yesus tidak ada dalam makam, tidak ada dalam kuburan, tidak ada dalam kegelapan. Yesus sudah lepas dari semuanya itu. Dia menang untuk kita. Yang kedua, dia tidak ada di sini. Artinya kematian tidak berkuasa atasnya. Sebab Yesus itu adalah Tuhan, tidak hanya juru selamat, tetapi Dialah yang membawa kita kepada keselamatan, hidup yang kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Diberkati kita sekalian, selamat merayakan Paskah 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya melalui renungan Paskah 2020 ini Tuhan membawa kami supaya kami tidak hidup dalam ketakutan, tetapi kami memiliki hidup penuh dengan pengharapan. Sebab Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Berkati seluruh pendengar, seluruh pemirsa, semua yang mengikuti acara ini. Kami percaya apapun persoalan masalah,
apapun keadaan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan menjamah dan Tuhan menolong memberkati mereka sekalian. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang hari-hari ini terus berperang untuk memutus mata rantai COVID-19. Kami percaya, kami mohon lawatan dan campur tangan Tuhan, sehingga semuanya akan berakhir. Demikian, saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan, Tuhan jamah sembuh. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, dan mereka yang ada dalam tim kedokteran, tim medis, ada dalam campur tangan Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, dan tetap semangat. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberkatilah saudara sekalian. Angkat hatimu, pandanglah Tuhan, dan sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus tinggal serta atas hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati yang percaya dan mengasihi Tuhan serta yang setia sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati bersama, katakan amin.